Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, bertemu lagi dengan saya Jojo dalam Islami Talk. Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kak Rizka. Halo Kak Rizka, apa kabar? Halo Jojo, alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih Kak sekarang Kak? Kesibukannya bekerja di rumah, dari rumah semuanya, terus udah gitu ngurus anabul. Oh anabul, punya anabul berapa Kak? 21. 21 ya? Aku lihat di Instagram Kakak banyak banget. Iya, emang. Itu sih sibuk. Kesibukannya kerja karena pandemi jadi di rumah. Betul. Ya. Kemudian ngurus-ngurus kucing juga. Oke Kak. Kak, di sini kita mau ngobrolin soal gimana sih Kakak mengenal Islam ya Kak ya. Dekat sama Islam gitu Kak. Boleh. Nah, kita share nih ke penonton yang ada di rumah. Kakak, aku pengen tahu dong, Kakak belajar agama sejak kapan nih Kak? Terus dari kecil atau gimana itu perkenalannya? Perkenalan awal. Oke, ini sebelum aku menceritakan lebih lanjut gitu ya, ini disclaimer dulu kalau apa yang aku jalani itu tuh, ya itu aku ya gitu, aku yang ngejalanin nih. Jadi mungkin nggak seislami orang-orang atau seislaminya anak pesantren atau apa yang kayak gitu. Jadi ini aku dengan kehidupan proses pembelajaran aku sampai saat ini gitu ya. Kalau dulu tuh aku belajar agama itu dari belajar ngaji itu udah dari kecil sebenarnya. Ada guru ngaji datang ke rumah kayak gitu-gitu. Tapi pembelajaran ngaji zaman dulu itu kan mungkin beda ya, atau mungkin di zaman aku itu kayak boring banget sih gitu loh cara metode pengajarannya yang gitu-gitu. Kakak belajar di musola atau di rumah? Di rumah. Jadi guru ngaji yang datang ke rumah kayak gitu. Gitu ya? Terus itu belajar baca gitu, ngaji kayak gitu. Terus tapi udah tuh sebatas itu sampai Al-Quran kayak gitu. Tapi abis itu aku TK, SD itu kan di sekolah Islam gitu. Tapi itu pun menurut aku kayak ya udah sebatas sekolah Islam aja nih, nggak maksudnya ya ada pendidikan agama Islam tapi bukan yang seharinya tuh gimana segala macam, karena itu pun nggak berkerudung ya anak-anak seumuran akunya juga, teman-teman aku. Jadi gitu. Kakak tinggal di kota besar ya Kak ya? Atau di mana? Bekasi kota besar. Oh itu planet lain Kak? Planet Iya. lain. Iya, besar Jadi, kali ya. Iya, jadi di kota gitu ya, bukan di kampung-kampung. Iya. Mungkin berbeda dengan penonton ya, penonton yang lainnya. Nah, Kakak ingat nggak sih Kak, dulu pertama kali belajar tentang Islam itu soal apa Kak? Sebenarnya di masa-masa SD di masa-masa TK dan SD itu tuh aku belum paham banget Islam tuh soal apa dan apa yang kayak gitu. Yang aku tahu Islam tuh belajar ngaji, terus sebatas rukun-rukun kayak gitu-gitulah gitu kan. Terus ya belajar sholatnya segala macam. Tapi yang aku mulai memahaminya itu sebenarnya ini banyak kebantu proses pembelajaran yang fun itu ketika aku di SMP. Di SMP itu menariknya adalah sekolah aku tuh boleh sebut nggak? Boleh Kak, boleh. Di SMP Negeri 236 itu di Jakarta Timur. Kita tuh setiap pagi 15 menit pertama itu tadarus gitu. Itu kalau yang non muslim biasanya mereka akan dikumpulin di lab untuk berkumpul aja, disebutnya rohani, Ritual Kristen, masing-masing kayak gitu ya? Jadi yang muslimnya itu tetap di kelas tadarusan, terus habis itu baca tafsir. Itu mau selama gurunya muslim ya, itu tuh emang setiap pagi sebelum belajar tuh kita akan baca kayak gitu dulu gitu kan. Nah di situ tuh funnya adalah aku jadi tahu tafsirannya, tapi di zaman itu belum ada kalau di berita sekarang kan kayak ada oknum guru yang mengajarkan apa dan apa gitu. Kalau di situ tuh semua jadi masih yang fun dan baik-baik aja gitu, tentang tafsiran yang baik-baik aja juga dan gimana. Maksudnya kita nggak ada tuh menghakimi teman kita yang itu tuh berbeda, mereka yang non muslim gitu. Tuh nanti pas datang tuh mereka tuh gini itu tuh nggak ada di zaman itu gitu. Dulu tahun berapa ya Kak? 2000 akhir mungkin ya? 2004 deh kayaknya. Oh 2004. Iya sih. Masa SMP 2010? Muda. Kayak gitu. Terus habis itu, nah di SMP itu juga aku tuh masuk ke grup nasyid. Nah di nasyid itu aku menemukan nasyid tuh kan kita, menurut aku ya, sama kita belajar agama Islam dengan nilai-nilai melalui bahasa yang kita mengerti gitu. Terus dengan cara yang
fun aja gitu, karena kan itu sambil nyanyi gitu kan. Terus ya udah dari situ tuh kita tekuni si nasyidnya ini sampai ikut lomba segala macam gitu. Tapi di situ aku jadi menyukai nasyid, bahkan sampai sekarang pun aku masih dengerin gitu loh, karena menurut aku itu adalah lirik-lirik di lagu-lagu nasyid tuh sama kayak reminder gitu loh untuk kita. Nah di proses itu tuh di zaman itu masih baik-baik aja deh, aku juga masih gabung ke Rohis yang kayak gitu-gitu dulu, ekskulnya juga masih gitu. asik ya Kak ya. Masih. Terus permasalahan hidup, permasalahan pribadi segala macam juga kayaknya hidup belum berat-berat banget deh. Kayak gitu loh. Terus pas udah beranjak ke dewasa, SMA, kuliah dan seterusnya kayak gitu, itu tuh kayak permasalahan hidup, permasalahan politik, lingkungan kayak gitu tuh makin banyak pertanyaan soal Islam gitu loh, makin banyak pertanyaan soal agama aku di situ gitu. Kalau dulu kan dari TK, SD, SMP itu kan kayak semua proses pembelajaran Islam tuh menurut aku masih fun aja gitu kan, dan nggak ada yang aku tanyain soal kok Islam kayak gini sih, kok Islam kayak gini gitu. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu tuh muncul Belakangan. betul pas udah semakin dewasa dan makin banyak permasalahan Duniawi. mau bener duniawi, mau itu pribadi, mau itu di lingkungan kita, kayak gitu-gitu sih. Ada pengaruh media sosial nggak tuh Kak? Dari media sosial. Saat itu ini mengingat zaman-zaman aku sampai kuliah kali ya, yang mana sosial media tuh belum semasif sekarang gitu kan. Itu kayak masih oke aja sih, maksudnya itu cuman menurut aku ya, itu masalah aku dengan agama aku gitu, itu tuh masalah pribadi aku. Pribadi itu maksudnya kok gue ada masalah pribadi nih, tapi ini nih gue harus ngapain ya kalau dalam agama gue misalnya kayak gitu. Nggak makin parah dengan adanya sosial media, dengan saling apa ya, ngejelekin agama ini dan itu yang gitu, provokasinya tuh makin gede di sosial media gitu. Itu kan baru terjadi di berapa tahun belakangan ini memang gitu kan. Ya, kan dulu Kakak itu berarti belajar dari ritual dulu Kak. Ya Betul. kan, kemudian Kakak menemukan tafsir yang menyenangkan gitu, proses menafsir yang menyenangkan. Kalau sekarang Kakak belajarnya dari mana nih Kak? Boleh cerita nggak? Kalau sekarang ini to be very honest gitu, jadi ada masa dimana kayak di tahun-tahun se-Indonesia memanah soal agama gitu, itu tuh sama bikin aku kayak gini, kok ini kayak gini sih, kok ini agama yang gue anut, yang gue yakini, kok kayak gini sih gitu, ini tuh siapa sih yang salah gitu. Pikiran sama hatinya nolak gitu ya Kak? Betul, karena menurut aku dan sejauh sampai saat ini aku yakinin Islam yang gue anut tuh bukan Islam yang penuh kebencian loh gitu loh. Kayak Islam yang gue anut tuh Islam yang penuh cinta kasih. Ramah bukan marah. Betul, kayak gitu. Nah, itu tuh bikin aku banyak bertanya dengan apa yang terjadi di sekitar aku dari saat itu gitu. Dari momen-momen dimana Indonesia lagi panas-panasnya gitu kan. Terus kayak aku tidur, nggak bisa tidur nih, jam 12 malam, jam 1 pagi, itu tuh ada masjid yang mana ada apa namanya, ada sekumpulan ustadz, seorang ustadz seorang ya, ustadz seorang gitu. ustadz. Itu ceramah marah-marah jam 1 pagi sampai jam 1 pagi nih. Terus habis itu aku gini, kok bisa ya? Udahlah itu mengganggu kenyamanan di jam yang tidak seharusnya dia tuh berceramah gitu. Terus teriak-teriak. Sorry Kak, pakai speaker keras? Betul, pakai speaker. Karena itu masjid letaknya tuh ada di belakang komplek aku dan sampai kedengeran di kamar. Oh, jadi itu tuh apa ya? Kok bisa sih nyampe? Kalaupun emang ada pengajian di jam-jam yang gak wajar kayak gitu, ya at least nggak pakai pengeras suara kali ya, karena kan itu mengganggu kenyamanan juga yang pertama. Tapi yang kedua juga adalah kok itu jadi pesannya tuh jadi tentang kebencian gitu sih, jadi menyampaikan kebencian dan segala macam, yang mana itu bikin aku kok Ika kayak gini sih gitu. Dan di masa-masa itu aku gila, gue nggak berani loh ke masjid manapun kayak gini, ke masjid yang ceramahnya tuh bisa kayak gini atau apa gitu kan. Ini tuh teriak-teriak yang provokatif gitu loh. Jadi emang Islam nih kayak gini ya gitu. Aku tuh sempat bertanya-tanya sampai yang
ini siapa yang salah sih ya Allah, kayak gitu loh. Kayak apakah ini emang ajaranmu, apakah ini adalah cara emang hambamu aja gitu loh yang pada kayak gini, ataukah emang gimana ya, aku sampai ada di titik I think I don't belong here gitu loh. Yang bukan belong to Islamnya atau apanya gitu ya, tapi lebih ke belong to this kind of place yang kok penuh kebencian kayak gini sih gitu loh. Ini tuh apa yang gue yakinin selama ini itu tuh udah hal yang bener atau belum sih gitu. Sampai akhirnya di masa proses aku sempat banyak bertanya deh tuh sama Tuhan gitu ya, kayak ini tuh bener gak sih yang gue jalanin sekarang, dengan agama gue yang ada di KTP gue sekarang, itu tuh udah hal yang bener atau belum sih, kayak gitu loh. Maksudnya kalau emang ini kehendakmu, terus berarti segala kebencian ini juga menjadi kehendakmu atau gimana sih gitu loh. Di proses itu kan proses aku banyak bertanya, tapi siapa yang bisa jawab, ngerti nggak gitu. Terus apa tuh yang kakak lakukan? Pertanyaan itu menemukan jawabannya di mana? Menemukan jawaban yang apa ya, tidak disangka. Jadi ini menarik karena saat aku lagi penuh pertanyaan, dan karena aku melihatnya gini loh, gue aja yang muslim bisa banyak bertanya kayak gini loh, apalagi yang non muslim melihat agama kita itu tuh kok kayak gini sih Islam gitu misalnya ya. Aku nggak tahu sih apa yang ada di benak teman-teman non muslim gitu kan, tapi gue aja mempertanyakan ini loh, gimana sih yang lainnya tuh melihat ini tuh gimana gitu kan. Karena di zaman itu jangan kan kita ngomongin non muslim ya, ngomongin muslim nih, kita berdua muslim, beda aliran, beda agama, udah jadi masalah. Kayak si A dan si B bisa saling dajal-dajalin gitu loh. Ibaratnya tuh kayak bisa saling wah Islam iya gitu, kayak gitu. Padahal setahu aku ya, dari zaman dulu bukannya, dari zaman nabi atau ulama kayak gitu, bukannya emang udah banyak perbedaan, ngerti gak sih? Kayak perbedaan cara pandang ya, kayak gitu-gitu. Dan slow gitu dulu ya Kak? Betul, ya tinggal ikutin yang mana yang sesuai. Maksudnya sampai sekarang aja kan aliran ulama ya gitu, apa sih mazhab-mazhabnya kayak gitu, itu kan juga ada berbagai macam gitu kan. Jadi kayak ya boleh nggak kalau kita berbeda tuh bukan berarti oh lo udah Islam dajal lo atau apapun gitu kan. Dan itu tuh apa ya, benar-benar keras banget suara itu di sosial media, kayak perkataan-perkataan yang kayak gitu. Ini mau kita ngomongin ya itu mah pintar-pintar yang ngefilter aja, nggak bisa gitu. Karena ada terus hate speech itu ya. Betul, itu tuh ada terus ya di TV juga beritanya apa, di benar-benar di sosial media yang itu tuh nggak bisa kita hindarin gitu loh, kayak gitu sih. Karena kalau mau hindarin ya sesimpel nggak main sosial media aja sih saat itu gitu. Berarti kakak menemukan jawabannya di temen-temen atau gimana? Pada suatu hari, inilah pada suatu hari aku penasaran nih, ada sebuah, jadi ada namanya Komuji kan nih. Oh iya. Nah ada Komuji gini. Singkatannya apa dulu nih Kak? Saat itu aku belum tahu nih. Jadi ada Komuji dengan mau buka puasa bersama saat itu kan. Gara-gara aku ngeliat poster acara itu, kan ada pembicaranya segala macem nih kan. Waktu itu aku belum tahu temanya apa. Terus habis itu aku belum tahu Komuji itu apa. Bahkan kayak aku tuh cuma ngerasa gue harus datang nih ke acara ini gitu kan. Di situ aku tuh sampai cuti karena kalau aku kerja di kantor nanti takut nggak keburu kan jam pulang buka puasa di situ gitu kan. Habis itu yaudah nih aku cuti. Terus aku datang, aku pikir Komuji itu adalah kafe gitu. Jadi kayak pembukaan kafe sambil buka puasa nih gitu kan. Oke deh gitu. Terus pas datang tuh kayak ini kenapa nih kok yang datang kayak pada saling kenal, atau ini tuh yang datang tuh orang-orang apa sih? Sampai saat itu aku nggak tahu itu tuh apa yang aku datengin gitu kan. Terus sampai akhirnya kita buka puasa dulu, terus habis itu sholat maghrib berjamaah dulu. Bahkan di situ karena aku pikir itu adalah kafe, aku tuh bawa uang cash. Karena aku takut makan bayar gitu kan. Ternyata tuh kayak kok gratis makan gitu kan. Ini tuh acara apaan sih gitu. Terus sampai akhirnya udah selesai sholat maghrib itu dimulailah sih kajian ini dengan pembicara waktu itu ada Mas Sastro, terus ada
pusing juga gitu. Terus habis itu di situ aku dengan penuh pertanyaan aku soal agama aku sendiri gitu, soal keimanan aku sendiri, karena menurut aku wajar banget, aku nggak tahu ya menurut orang-orang tuh gimana, tapi menurut aku wajar banget kalau di dalam proses hidup keimanan seseorang tuh bisa naik turun gitu. Dan disitulah aku ngerasa gue penuh pertanyaan soal keimanan gue gitu kan. Terus habis itu udah nih sampai akhirnya pas selama proses kajian itu aku baru tahu kalau temanya tuh tentang apa ya, beriman dengan senang hati atau dengan hati yang riang atau Hati apa bergembira. gitu. Betul. Terus habis itu tentang beriman nih gitu. Sementara gue tuh lagi bermasalah sama keimanan gue gitu kan. Terus sampai akhirnya pas dijelasin itu semua, di situ aku nangis nih, karena aku bawa buku catatan kan, aku nyatet segala macam gitu. Terus aku nangis karena di situ pertama kalinya aku ngerasa gila, ada Islam tuh yang nyampein, pertama cara penyampaiannya gitu, yang nyampein dengan sedamai ini gitu. Terus kedua, karena yang disampaikannya itu damai, secara damai gitu, pesan-pesannya pun jadi enak ketangkep gitu kan. Maksudnya kalau kita mau nyampein pesan yang baik tapi caranya salah kan jadi nggak nangkep orang-orang gitu kan. Nah ini tuh kita jadi nangkep apa yang dimaksud juga. Terus kayak ternyata Islam tuh ada yang sedamai ini gitu loh. Dan di situ aku nangis sih, karena aku ngerasa kayak terlepas dari masalah personal aku gitu ya, terus masalah yang lain-lainnya lah, benar, banyak masalah yang lainnya, dan aku mempertanyakan keimanan itu sama Allah gitu. Aku tuh ngerasa kayak kok bisa-bisanya ya Allah tuh ngegiring gue ke sebuah, ternyata itu adalah komunitas musisi mengaji gitu. Dan di situ aku baru tahu ini tuh komunitas gitu. Jadi bukan kafe gitu kan. Terus habis itu Allah tuh ngegiring gue ke sebuah komunitas, ke sebuah perkumpulan di mana aku tuh bisa ngerasa aman dan nyaman tanpa takut dihakimi ketika gue bertanya soal keimanan gue sekalipun gitu. Karena di situ pertanyaan-pertanyaan aku kayak gue udah lebih frontal aja deh soal keimanan gue gitu kan. Tapi di situ tuh baik Mas Sastro ataupun Habib Hussein itu tuh kayak menjelaskan gimana cara kita tuh bisa tetap beriman, tapi kita jangan jadikan beriman tuh kayak sebuah sesuatu apa ya, tugas yang beban gitu, karena kalau kayak gitu lo tidak bisa beriman dengan hati yang gembira, hati yang riang gitu. Dan lo harus bisa beriman itu karena kan gimana ya maksudnya gimana caranya lo bisa beribadah dan lo bisa hubungan lo dengan pencipta lo itu fun gitu kan. Dan kalau kita banyak bebannya, banyak ngurungnya, banyak apanya, kita kan jadi ngerasa hablum minallah kita itu nggak fun gitu kan. Ya kayak gitu sih. Terus dari situlah aku mengenal teman-teman dengan lingkungan yang mereka jauh lebih berpendidikan dari soal Islam dan segala macamnya. Jadi aku banyak juga bertanya langsung sama ustadz-ustadz di dalam situ, teman-teman kita juga gitu. Terus habis itu kita menjalankan psikomuji itu juga sama tahqiqan juga gitu kan. Udah tuh itu adalah sebuah hal yang paling aku syukuri sampai saat ini, karena kita semua masih berkumpul dan aku masih nggak takut untuk ngerasa, maksudnya gini, setiap ada pertanyaan apapun tentang keimanan aku lagi gitu, aku bisa bertanya ke mereka tanpa aku takut aku dihakimi atau apapun gitu loh. Maksudnya kalau gue mempertanyakan agama gue, misalnya aku curhat ke si A gitu, lo nggak boleh kayak gitu loh, itu lo wah murtad lo atau sebagainya, apapun yang kayak gitu-gitu loh. Tapi ini tuh aku nggak takut gitu dihakimin. Bahkan orang-orang kayak gini menurut aku ya kayak ini sebuah hal yang aku sering ucapin ke Allah, kayak kok bisa sih di saat gue tuh nggak percaya sama agama gue atau sama orang-orangnya, pemeluk Islam yang somehow menyebarkan kebencian kayak gitu, Allah tuh bisa ya datengin gue orang-orang yang nggak toksik. Betul. Terus kayak lo mau belajar Islam, lo belajar nih dari orang-orang ini gitu. Mereka tuh nggak bakal ngakimin lo, nggak bakal apa yang kayak gitu lah ibaratnya gitu. Dan kayak
dan itu yang aku syukurin sih sampai sekarang, kayak alhamdulillah gue dipertemukan sama orang-orang kayak gitu. Bahkan kalau aku lagi curhat ke mereka nih sambil bertanya gitu, kayak kenapa sih Islam tuh ada yang kayak gini, kenapa ada yang kayak gini, kenapa gue benci banget deh sama yang begini, sama yang begini. Itu kan kebencian aku gitu ya, dan harusnya kan aku nggak boleh ada benci juga sama orang yang berbeda sama aku pun gitu. Karena kalau aku punya benci juga, ya apa bedanya aku sama mereka gitu kan. Terus habis itu teman-teman aku di sini itu tuh bisa menyampaikan bukan mereka yang iya emang mereka tuh parah banget gini nih, mereka tuh tidak menjawab seperti itu gitu loh, tapi mereka tuh kayak ya memang dalam Islam itu kan ada yang seperti ini, ada yang seperti ini tuh begini nih. Oh gitu, yang itu tuh jadi lebih dipahami untuk aku bilangnya aku Islam awam ya, Muslim awam gitu loh, yang nggak ada latar belakang pesantren atau apa yang kayak gitu. Jadi kayak banyak pertanyaan aku tuh dijawab sama mereka dengan mereka juga bersabar menjawab pertanyaan-pertanyaan aku, betul, ramah gitu, dan mereka juga nggak menghakimi dari semua pertanyaan aku. Itu tuh kayak menurut aku itu blessing sih gitu loh, untuk mendapatkan lingkungan belajar seperti itu gitu. Tapi jarang loh Kak, orang beragama ya itu menggunakan akalnya kayak kakak gitu, jadi berpikir kritis gitu, bener nggak sih gue kayak gini, aku bener nggak sih kayak gitu. Nah biasanya yang aku temuin tuh Kak, orang-orangnya ya udah sekadar ritual, didoktrin, terus udah gitu, iya diterima gitu aja. Iya bener gitu. Nah aku kagum sih sama kakak gitu, bisa berpikir aku justru mikirnya gini, aduh gue salah nggak sih mempertanyakan ini gitu loh gitu. Tapi lagi-lagi menurut aku pun beragama tuh kan harus berakal ya gitu, selama kita bukan yang Allah nggak kelihatan, nggak ada tuh Allah gitu loh, bukan yang saking berakalnya kita pengen semuanya tuh terlihat gitu, tapi kan ya emang dia dan kuasanya tuh banyak yang nggak kelihatan gitu kan. Ada batasan-batasannya. Betul gitu. Nih ada nggak Kak tips nih buat penonton yang ingin belajar Islam yang ramah gitu, gimana sih cara kita memulainya gitu Kak? Jujur cara memulainya aku tuh nggak tahu cara memulainya ya, tapi saran aku lebih kayak ketika kita mau belajar, kita pahami dulu kita tuh belajar sama siapa. Maksudnya when it comes to ini ya, pendidikan Islam yang benar gitu loh. Jangan sampai ini orang bisa nyampein ini tuh dia ngerti nggak, entah kitab-kitab apa yang dia pelajari, atau kayak dia cuman tahu dari YouTube doang dia sampein, terus tiba-tiba misalnya dia tuh jadi dipanggil ustadz atau apa yang kayak gitu loh. Maksudnya kayak semuanya tuh harus berdasar, harus dicek keilmuannya gitu loh. Ini seseorang yang mempunyai ilmu kah yang kita tanya, atau sekedar beda sama misalnya si A nggak punya ilmunya, tapi si A nih emang dia selalu mengajarkan kebaikan, nilai-nilai Islamnya misalnya gitu. Aku nanya sama dia pengalamannya aja gitu loh, bukan secara keilmuan atau fikihnya nih gimana. Tapi aku tahu si A ini tidak mempelajari itu gitu, gimana aku bisa percaya dengan apa yang dia sampaikan kan gitu. Jadi kayak jangan sampai kita tuh salah mencari dengan siapa kita belajar gitu. Nah, aku juga jadi inget ya nih satu hal waktu kita lagi komuji gitu, ada, aku lupa waktu itu pembicaranya tuh kalau nggak salah Tuan Guru Bajang. Nah itu beliau menyampaikan, kalau aku nggak salah inget ya, waktu itu ada Sujiwo Tejonya deh Kak kayaknya. Iya. Nah kalau aku nggak salah inget tuh kayak gini, pilihlah guru yang bisa mencerminkan keindahan Islam dari dirinya gitu loh. Dan itu yang aku pegang, maksud aku nggak bisa loh fanatik sama seseorang untuk belajar gitu, karena kalau aku jadi fanatik sama orangnya, apapun kesalahan orangnya, aku akan bilang nggak mungkin guru gue salah gitu loh. Tapi aku harus menyadari kalau guru aku juga manusia kok, sama kayak aku, yang kita tuh punya salahnya dan segala macamnya, punya hilafnya gitu kan, punya dosanya masing-masing, baik yang terlihat ataupun nggak terlihat gitu kan. Tapi kalau misalnya aku belajar sama seseorang dan seseorang ini punya kesalahan dan akhirnya misalnya terpublish atau apapun gitu, aku akan merasa nggak apa-apa, yang penting gue udah dapetin kebaikannya kok gitu. Tapi kalau emang dia salah, ya udah, emang dia juga manusia. Aku nggak ada belajar untuk tidak kecewa sama manusia, artinya sih kayak gitulah gitu. Jadi tapi di kalimat itu aku jadi benar-benar tertanam banget kalau gue harus belajar
Islam sama orang yang ada nih keindahan Islam di dalam dirinya gitu. Keindahan Islamnya tuh it doesn't have to be dia tuh hafal Al-Quran, nggak harus selalu melulu itu gitu, tapi nilai-nilai Islam apa yang dia tuh selalu selalu tanamkan gitu loh. Misalnya kayak Toleransi. toleransinya tinggi misalnya, atau misalnya kayak kalau kita berteman nih misalnya, Jojo nih setiap di pinggir jalan itu selalu berhenti untuk jajanin anak kecil yang lagi ngamen atau apa gitu. Aku tuh bisa, keren banget ya hal ini nih yang harus gue ikutin gitu loh. Kayak kita tuh bersedekahnya misalnya gitu-gitu loh. Maksudnya lebih dari semua ritual, yang paling penting tuh bagaimana kita mengamalkannya gitu kan. Mengamalkannya tuh karena aku punya anabul dan aku percaya, bukan aku percaya tapi emang yang kita tahu gitu, Islam itu kan rahmat bagi semesta alam gitu. Jadi aku pun nggak merasa kalau Islam itu harus baik hanya untuk sesama muslim aja gitu. Bahkan kita harus baik juga sama saudara kita yang non muslim juga, harus baik sama semua makhluknya termasuk hewan gitu loh. Ketika ada seseorang di dalam hidup aku, di dalam kasus aku tuh sangat, ini nggak patut dicontoh tapi sangat mudah untuk aku menghakimi orang ketika kayak mau dia tuh ahli ulama atau apapun yang kayak gitu-gitu, tapi ketika ada kucing lewat dia tendang, itu tuh aku kayak gimana kamu bisa mencerminkan kasih sayangnya gitu, keindahan Islamnya ketika yang kayak gitu aja tuh nggak aja ya, tapi maksudnya sama makhluknya, sama semua makhluknya tuh Tidak mengasihi. betul, tidak mengasihi gitu loh. Jadi yang sampai saat ini aku jalanin, ritual kan kita tuh udah tahu ya, dan kita tuh lebih, menurut aku ya, untuk ritual tuh kita lebih mudah untuk belajarnya gitu loh, karena ritual itu kan hal yang udah mutlak gitu loh. Ibadah 5 waktu tuh kayak begini tuh tata caranya tuh udah pasti Wajib. begitu gitu kan, udah pasti kayak begitu. Terus udah gitu zikir-zikir apa segala macam, puasa udah pasti kayak gitu, nggak bisa diubah-ubah gitu kan. Tapi nilai-nilai yang harus kita tuh sebarkan dan harus kita tanamkan, menurut aku itu penting sih. Jadi tuh boleh nggak orang tuh ketika dia mengaku dia Islam, dia tuh juga mencerminkan kebaikan Islam tuh seperti apa. Karena ada satu hal yang aku ingat, aku lupa aku baca dari mana gitu, tapi ini indah banget menurut aku. Non muslim itu kan nggak bisa baca Al-Quran ya, tapi dia bisa membaca keindahan Islam dari perilaku muslim gitu loh. Jadi boleh nggak kita sama-sama mencerminkan itu, Menunjukkan gitu. wajah yang Betul, toleran, indah, ramah. betul ya. Kayak gitulah. Maksudnya I mean we are all still learning in everything we are doing gitu, tapi kita tuh kan manusia, berprogres juga gitu. Kalau misalnya kita nggak harus jadi muslim yang sempurna banget gitu misalnya, tapi orang tuh bisa terinspirasi dari keislaman kita misalnya, itu kan indah banget Tindakannya. gitu. Betul, tindakan itu kayak wow, keren gitu. Wow Kak, makasih banyak nih Kak, banyak banget hal yang aku pelajari dari pengalaman Maaf Kakak. ya, ini hanya pandangan dari aku si awam. Gak apa-apa Si kok, Kak. awam. Pengalaman, apalagi Kakak perempuan ya, pengalaman perempuan itu sah kok untuk jadi pengetahuan. Oh gitu? Iya, betul, sah Wah, banget. aku baru tahu. Aku baru tahu. Oke Kak, terima kasih ya Kak ya. Ya, sama-sama. Oke, baik semuanya, sekian Islami Talk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.